Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunda dimanapun berada. Sekarang kita jumpa lagi dalam kegiatan kali ini, bahwa saya akan meneruskan perbincangan saya berkaitan dengan konflik-konflik yang dapat terjadi di dalam keluarga. Kemarin saya sudah membahas tentang survivable konflik atau konflik jangka pendek, atau sering kita sebut konflik yang dapat diselesaikan dengan waktu segera. Nah, sekarang Ayah Bunda, saya ingin mengajak Ayah Bunda untuk mengetahui yang namanya konflik jangka panjang. Penasaran bagaimana konflik jangka panjang di dalam keluarga kita? Yuk simak terus kelanjutannya. Ayah Bunda, terkadang kita pernah mengalami di dalam keluarga itu seperti perbedaan pendapat atau perbedaan nilai, atau misalkan tingkah laku yang jauh berbeda antara satu anak dengan anak yang lain, atau bahkan antara suami dan istri, ya, antara ayah dan bunda. Mungkin ada hal-hal yang sangat mendasar dan itu menjadi terus-menerus kita hadapi. Semakin lama kita menghadapi, semakin kita memperoleh beberapa konflik batin kita, emosi kita tentang peristiwa-peristiwa tersebut, atau tentang nilai kah, tingkah laku kah, atau misalkan persepsi. Nah, ini merupakan konflik-konflik yang muncul dan dapat menyebabkan itu terjadi secara terus-menerus. Tapi bukan berarti ayah bunda harus menghindari konflik tersebut, karena konflik tersebut tidak perlu dihindari, tapi perlu dipahami supaya kita bisa mengatur diri kita dan menempatkan diri kita sesuai dengan kebutuhan di mana situasi itu terjadi nantinya. Bagaimana sebenarnya dan apa yang harus kita lakukan? Nah, yuk simak. Ada beberapa hal ayah bunda yang dapat kita lakukan dan kita persiapkan ketika kita menghadapi konflik-konflik tersebut. Yang pertama, kita pahami nih keragaman dan kepribadian daripada anggota keluarga kita. Nah, kita pahami misalkan nilai budaya. Kalau misal pasangan kita pahami nilai-nilai budaya atau apa yang terjadi di dalam keluarganya. Nah, ini membekali kita untuk bisa menyikapi dan membangun persepsi terhadap orang tersebut. Kalau itu terjadi pada anak-anak kita, maka kita perlu melihat kembali pola sikap kita berdua gitu, ayah dan bunda, dapat mempelajari pola sikap ayah dan bunda, dan itu akan ada dominasi pada anak-anak kita. Nah, ketika kita mempelajari kepribadian anak-anak kita melalui pemahaman dan observasi kita setiap harinya, maka kita akan membangun sebuah persepsi, dan itu akan melahirkan sebuah rancangan sikap, rancangan perilaku yang nantinya kita akan uji cobakan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Dan mana yang paling berhasil, yang paling efektif, ayah bunda pertahankan yang itu. Karena setiap keluarga itu punya stylenya masing-masing dalam menunjukkan sikapnya. Begitu juga dengan ayah bunda. Baik, itu yang pertama ya, pahami karakter dan kepribadiannya. Nah, yang kedua, yang perlu ayah bunda lakukan adalah mengajak mereka untuk menginspirasi, mengeksplorasi diri gitu. Dengan cara apa ya? Berdiskusi dan bertanya jawab dengan anak atau dengan pasangan kita, untuk membangun pemahaman dan pengetahuan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita perlu mendengarkan terlebih dahulu. Jadi yang kedua itu ya bunda adalah dengarkanlah mereka, dan ketika Anda mendengarkan, pahami mereka. Dari situ susunlah sebuah persepsi yang positif, sehingga ya bunda akan bisa menyikapi itu dengan baik. Ketika itu kita bisa lakukan, maka insya Allah konfliknya akan terminimalisir. Nah, yang ketiga, bagaimana yang ketiga? Nah, yang ketiga, jangan berusaha untuk merubah mereka, tetapi berusahalah membangun penyesuaian diri ayah bunda, atau bantulah mereka untuk membentuk penyesuaian diri mereka terhadap situasi yang terbangun di mana mereka berada. Ajarkan mereka dan latih mereka untuk bisa mengaktifkan penyesuaian diri mereka di mana situasi itu ada. Ketika dia berada pada situasi yang baru, mereka akan terlatih untuk melakukan hal tersebut. Nah, saya rasa 3 hal ini cukup sederhana untuk kita praktekkan. Namun ayah bunda, kembali lagi, ketika kita tidak latihan, ini menjadi hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Maka hal pertama, untuk kita bisa menerapkan 3 tahap tadi, maka ayah bunda perlu memahami diri ayah bunda sendiri terlebih dahulu. Ayah bunda, konflik itu bukan sesuatu yang negatif, ya. Jadi perlu kita pahami bahwa keberadaan konflik dalam keluarga kita itu tidak selamanya memberikan efek negatif. Konflik itu diperlukan kalau untuk anak-anak, mereka belajar tentang otonomi diri, dan itu akan melahirkan kemandirian berpikir. Itu akan membuat mereka mempunyai kualitas diri mereka dalam melakukan manajemen konflik. Jadi karena
gak selamanya ketika mereka dewasa itu akan ada kita terus bersama mereka. Jadi kita perlu juga mendukung mereka dari sekarang dengan membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan seperti ini. Jadi bukan berarti di dalam keluarga yang tidak ada konflik itu akan sehat anak-anaknya, tidak. Tetapi dalam keluarga, konflik yang dikelola dan dimanajemen dengan baik akan menumbuhkan anak-anak yang kuat mentalnya dan anak-anak dengan otonomi diri yang baik. Sehingga mereka tidak akan mudah goyang di masa dewasanya, tidak akan mudah putus asa ketika mereka menghadapi persoalan di masa dewasanya. Dan tentunya ini salah satu cara kita untuk membangun resiliensi konflik atau daya tahan terhadap konflik nanti ketika mereka dewasa. Oke, baik Ayah Bunda, demikian mungkin sekilas pemaparan dari saya. Semoga Ayah Bunda terinspirasi dan Ayah Bunda dapat mengembangkan diri dengan baik, karena sesungguhnya keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang senantiasa mengembangkan dirinya serta memperbaiki setiap pola perilaku kepada anak ataupun kepada diri kita. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.